Kami dari anggota kelompok 3 yang beranggotakan Afron Juniarto Sirait, Nandar Khoiro Arfai akan mempresentasikan tugas yang bertema nilai uang terhadap waktu lanjut. Pendahuluan. A. Latar belakang. Nilai uang terhadap waktu merupakan konsep di mana bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu dalam memperhitungkan baik nilai sekarang maupun nilai yang akan datang. Maka kita harus mengikutkan panjangnya waktu dan tingkat pengembalian. Maka konsep time value of money sangat penting dalam masalah keuangan baik untuk perusahaan, lembaga maupun individu. Time value of money sangat penting untuk dipahami oleh kita semua, sangat berguna dan dibutuhkan untuk kita menilai seberapa besar nilai uang masa kini dan akan datang. Maka dalam makalah ini akan dibahas mengenai konsep nilai uang terhadap waktu dan ekivalensi. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penyusunan materi ini adalah dapat mengetahui pengertian nilai uang terhadap waktu, memahami konsep nilai uang terhadap waktu, dan memahami ekivalensi dalam pembayaran pinjaman. Selanjutnya, rumusan masalah. Masalah-masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah antara lain, apakah yang dimaksud dengan nilai uang terhadap waktu, bagaimana konsep dari nilai uang terhadap waktu, dan bagaimana ekivalensi dalam pembayaran pinjaman. Selanjutnya, A. Nilai uang terhadap waktu. Pengaruh waktu terhadap nilai uang, the time value of money di masa yang akan datang menyangkut penanaman dana ke dalam suatu investasi, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Berbicara masalah nilai waktu uang ini, Anwar Iqbal Qurenshi 1991 yang dikutip Syafil Antonio atau 2001/74 menjelaskan mengenai fenomena bunga dengan rumusan yang dikenal menurunnya nilai barang di waktu mendatang dibandingkan dengan nilai barang di waktu kini. Singkatnya, kalangan ini menganggap bahwa sebagai agio atau selisih nilai yang diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau penukaran barang di waktu yang akan datang. A. Nilai uang terhadap waktu. Boenbauch dalam Syafil Antonio sebagai pendukung pendapat tersebut mengemukakan 3 alasan mengapa nilai barang di waktu yang mendatang akan berkurang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan di masa yang akan datang diragukan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakpastian peristiwa serta kehidupan manusia yang akan datang. Sedangkan keuntungan masa kini sangat jelas dan pasti. Yang kedua, kepuasan terhadap kehendak atau keinginan masa kini lebih bernilai bagi manusia daripada kepuasan mereka pada waktu yang akan datang. Pada masa yang akan datang, mungkin saja seorang tidak mempunyai kehendak semacam sekarang. Yang ketiga, kenyataannya, barang-barang pada waktu kini lebih penting dan berguna. Dengan demikian, barang-barang tersebut mempunyai nilai yang lebih tinggi dibanding dengan barang-barang pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, nilai uang terhadap waktu. Saat ini, sudah banyak lembaga keuangan termasuk perbankan yang menerapkan konsep bagi hasil dari modal yang ditanamkan atau dipinjamkan sebagai cara yang dianjurkan dalam Islam. Manfaat dari kita mengetahui konsep dari nilai uang terhadap waktu adalah untuk mengetahui apakah investasi yang akan dapat diberikan keuntungan atau tidak. Nilai uang terhadap waktu berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun dimulai di tahun pertama sampai tahun berikutnya. Kemudian, bunga dan tingkat suku bunga. Bunga bisa didefinisikan sebagai uang yang dibayarkan untuk pengguna uang di pinjaman, atau berbicara secara lunas, suku bunga bisa diperkirakan sebagai pengembalian yang bisa diperoleh dari investasi modal yang produktif.
Tingkat suku bunga adalah rasio antara bunga yang dibebankan atau dibayarkan di akhir periode waktu. Biasanya 1 tahun atau kurang dan uang yang dipinjamkan pada awal periode itu jadi bunga sebesar Rp6 dibayarkan per tahunnya untuk dipinjamkan sebesar Rp100. Tingkat suku bunga adalah sama dengan 0,06 per tahun. Ini bisa dinyatakan sebagai tingkat suku bunga 6% per tahun. B. Bunga dan tingkat suku bunga. 1. Bunga sederhana atau bunga tunggal atau simple interest. Apabila total bunga yang diperoleh berbanding linear dengan besarnya pinjaman, awal atau pokok pinjam, tingkat suku bunga, dan lama periode dipinjamkan yang disepakati, maka tingkat suku bunga tersebut dinamakan tingkat suku bunga sederhana atau simple interest rate. Bunga sederhana jarang digunakan dalam praktik komersil modern, atau bunga yang diperoleh dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Keterangan 1 sama dengan total bunga tunggal, P sama dengan pinjaman awal, R tingkat suku bunga atau rate, N sama dengan periode pinjaman. Yang kedua, bunga majemuk atau compound interest. Bunga majemuk adalah bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari bunga yang dihasilkan sebelumnya, sama seperti pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Apabila bunga yang diperoleh setiap periode yang didasarkan pada pinjaman pokok ditambah dengan setiap beban bunga yang terakumulasi sampai dengan awal periode tersebut, maka bunga itu disebut bunga majemuk. Bunga majemuk lebih sering digunakan dalam praktik komersil modern. Perbandingan yang terjadi disebabkan oleh pengaruh pamajemukan atau compounding. Perhitungan bunganya dilakukan berdasarkan pinjaman pokok dan bunga yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Perbedaan tersebut akan semakin besar bila jumlah uang semakin besar atau periode lebih lama. Berikut adalah tabel bunga. Selanjutnya, bunga dan tingkat suku bunga. 3. Nilai sekarang, present value. Nilai sekarang adalah nilai sekarang atau saat ini dari sejumlah atau serangkaian jumlah uang yang diterima di masa yang akan datang melalui pendiskontoan dengan tingkat bunga tertentu. Untuk menghitung nilai sekarang dapat menggunakan rumus berikut. Keterangan PV sama dengan nilai sekarang atau present value. KN arus kas pada tahun ke N. R tingkat suku bunga rate. N tahun ke. Selanjutnya 4. Nilai yang akan datang. Nilai yang akan datang adalah nilai dari sejumlah atau serangkaian uang sekarang yang diperhitungkan pada masa akan datang dengan menggunakan tingkat bunga tertentu. Untuk menghitung nilai yang akan datang dapat menggunakan rumus sebagai berikut. FP sama dengan KO 1 ditambah RN. Keterangan FP, nilai yang akan datang, future value. KO sama dengan arus kas awal. R sama dengan tingkat suku bunga rate. N sama dengan tahun ke. Selanjutnya C, anuitas annuity. Anuitas adalah rangkaian atau seri pembayaran atau penerimaan uang yang jumlahnya, periode serta tingkat bunganya sama selama jangka waktu tertentu. Anuitas dapat dihitung menggunakan konsep future value annuity dan present value annuity. 1. Nilai yang akan datang. Anuitas atau future value annuity adalah suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain penjumlahan dari future value. 2. Mencari anuitas. Mencari anuitas merupakan perhitungan yang digunakan untuk menentukan suatu jumlah dari anuitas tertentu yang akan dicadangkan atau disimpan pada setiap periode dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tingkat bunga yang berlaku supaya dapat mencukupi untuk masa yang akan datang. 3. Nilai sekarang anuitas atau present value annuity. Nilai sekarang anuitas adalah suatu bilangan yang dapat dimanfaatkan untuk mencari nilai sekarang
dari suatu penjumlahan yang diterima setiap akhir periode pada jangka waktu tertentu. 4. Capital Recovery Factor. Bilangan yang digunakan untuk menghitung sejumlah uang tertentu yang dibayar dalam jumlah yang tetap pada setiap periode. D. Konsep ekuivalensi. Untuk menjelaskan konsep ekuivalensi, misalkan seorang meminjam uang sebesar Rp1.000 dan sepakat untuk mengembalikan dalam waktu 4 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Terdapat banyak cara untuk membayar kembali pokok pinjaman dan bunga untuk menunjukkan konsep ekuivalensi. Seperti pada tabel berikut. Ekuivalensi di sini berarti semua cara pembayaran yang memiliki daya tarik yang sama bagi pinjaman. Tahun, jumlah pinjaman pada awal tahun, bunga pinjaman untuk tahun tersebut, total pinjaman pada akhir tahun, pinjaman pokok yang dibayarkan, total pembayaran pada akhir tahun. Cara, pada setiap akhir tahun dibayar 1/4 pinjaman pokok ditambah bunga yang jatuh tempo. Dua, pada setiap akhir tahun dibayar bunga yang jatuh tempo, pinjaman pokok dibayar kembali pada akhir tahun keempat. Cara 3, pada setiap akhir tahun dilakukan pembayaran yang sama besar yang terdiri dari sejumlah pinjaman pokok dan bunga yang jatuh tempo. Tabel 3. Berbagai cara pembayar pinjaman. Cara 4. Pokok pinjaman dan bunga dibayarkan dalam satu kali pembayaran di akhir tahun. Meskipun total pembayaran kembali uang pinjaman berbeda menurut caranya, tetapi bisa ekuivalensi satu sama lain merupakan konsep yang penting dalam ekonomi teknik. Ekuivalensi tergantung pada tingkat suku bunga, jumlah uang yang terlibat, waktu menerima dan atau mengeluarkan uang, sifat yang berkaitan dengan pembayaran bunga terhadap modal yang ditanamkan dan modal awal diperoleh kembali. Kesimpulan, nilai uang terhadap waktu adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep dari nilai uang terhadap waktu misalnya, uang dengan nominal Rp1.500 akan digunakan untuk membeli gorengan. Pada tahun sekarang kita akan mendapatkan 3 buah gorengan. Akan tetapi pada tahun yang akan datang pasti kita tidak akan mendapatkan 3 buah gorengan dengan harga yang sama. Ekuivalensi berarti semua cara pembayaran yang memiliki daya tarik yang sama bagi peminjaman. Untuk menjelaskan konsep ekuivalensi, misal seorang meminjam uang sebesar Rp1.000 dan sepakat untuk mengembalikan dalam waktu 4 tahun dengan tingkat suku bunga 10% per tahun. Sekian dan terima kasih video presentasi dari kelompok kami.